energi yang luar biasa sehingga Islam tersebar kemana-mana termasuk ke Indonesia. Itu wasilahnya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Hijriyah. Contoh yang kedua, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau itu dilahirkan di jalur Gaza, Palestina, di Palestina. Ketika usia 3 tahun dibawa hijrah oleh ibundanya, dibawa kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Dibawa pindah dari Palestina, pindah ke Makkah Al-Mukarramah. Ini tentu perpindahan fisik, namanya hijrah. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang lahir pada tahun 150 Hijrah pindah dari jalur Gaza ke kota Makkah. Usia 9 tahun sudah hafal Quran. Karena apa? Secara teori bahwa di jalur Gaza suasananya luar biasa mencekam, keamanan yang tidak terjamin, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu luar biasa memusuhi orang-orang Palestina. Sehingga untuk belajar, untuk kesempatan memperoleh ketenangan, wajar itu terancam dan tidak ada ketenangan. Tapi ketika hijrah ke Mekah, suasananya tenang, lingkungannya lingkungan Quran, lingkungannya lingkungan keilmuan, banyak syekh dan masyayikh, pandai orang-orang, banyak orang-orang alim berkumpul di situ. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih usia 9 tahun sudah hafal Quran. Begitu usianya mulai menjadi orang dewasa, keilmuannya diakui bukan saja di wilayah Mekah, tapi untuk seluruh umat Islam banyak menganut terhadap pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh kemampuan ijtihadnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ini tentu nilai daripada hasil hijrah. Maka bisa kita ambil, katakan hikmah daripada hijrah atau pergantian tahun, perubahan-perubahan dari sesuatu yang kurang baik kepada hal yang lebih baik. Perubahan dan pergantian tempat dari tempat yang kurang bagus ke tempat yang lebih bagus. Nah, kemarin-kemarin kita sempat hijrah yang salah, dari masjid pindah ke rumah 2 bulan, iya kan? Dengan berbagai macam kondisi dan suasana. Sekarang harus kembali lagi. Kembali lagi. Kemana? Ke masjid. Karena bagaimanapun masjid adalah, kata Nabi apa? Khairul biqa' masajiduha. Khairul biqa' masajiduha. Sebagus-bagus tempat adalah masjid. Nabi yang mengatakan khairul biqa' masajiduha. Sebagus-bagus tempat adalah masjidnya. Bahkan tentu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan kesenangan, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan kepada orang-orang atau kepada hamba-hambanya yang istiqomah, tenang, ibadah di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masyarakat memahami peristiwa itu hanya sifatnya fisikal, zahiriyah, lahiriah. Kurang begitu dipahami secara hakikiyah. Contoh misalnya, bisa jadi ketika terjadi pandemi COVID-19, kemudian semua pemerintah baik di Indonesia ataupun di dunia internasional merasa perlu dan merasa penting untuk melindungi masyarakatnya, untuk melindungi penduduk-penduduknya agar aman. Ini merupakan satu usaha, satu ikhtiar, satu upaya
dan menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk melakukan usaha dan ikhtiar. Ada yang pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Yang kita pahami pakai masker ya pakai masker. Yang kita pahami cuci tangan ya cuci tangan. Yang kita pahami jaga jarak, jaga jarak. Maka tidak sedikit orang sholat jaraknya bisa 1 meter, bisa 1,5 meter. Bahkan saking jaga jaraknya, bukan lagi 1 meter, 1,5 meter, kagak ke masjid. Jaga jarak. Ini pemaknaan secara zahiriyah. Tetapi pemaknaan secara hakikiyah, kalau misalkan dianjurkan untuk memakai masker secara fisiknya betul, akan tetapi secara hakiki itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membungkam mulut manusia agar tidak mudah berkata-kata, agar tidak mudah berucap, atau orang yang beriman tidak mungkin berucap kecuali kata-kata yang terpuji, kecuali kata-kata yang mulia, kecuali kata-kata yang punya nilai-nilai ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana, siapa yang keadaan orang itu yu'minu billah, mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan merasa mengaku beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya berucap atau mengatakan khairan, yang baik-baik. Sekiranya tidak sanggup ngomong yang bagus-bagus, auliyasmut, mendingan diem, kata Nabi. Tapi hari ini dengan melalui, kata saya ini setan gepeng, memang mulutnya diem, tapi tangannya luar biasa sangat kreatif, sangat kreatif. Beda pola pikir di dalam peribadatan, caci maki lewat setan gepeng. Beda calon wali kota, caci maki lewat setan gepeng. Beda bendera politik, caci maki lewat setan gepeng. Mulutnya memang diam, tetapi tangannya super kreatif, dan tangan itu mewakili mulut. Maka maksud Allah Subhanahu wa taala, menurut hasil penelitian konon katanya virus corona atau COVID-19 penularannya melalui mulut, melalui pernapasan, melalui bersin dan lain-lain. Itu secara hakiki, secara zahiriyah, secara hakikinya. Sudah, jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomong. Nah, bukti kalau kita ngomong itu pakai tangan di mana? Surat Yasin mengatakan, al-yauma nasdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, kata Allah, kelak nanti pada hari kiamat, nasdimu, kami kunci, kami gembok, kata Allah, ala afwahihim, mulut manusia digembok. Kenapa digembok? Kalau mulut sering kali ngomong berulang-ulang, berucap berulang-ulang, tapi sering kagak ngaku juga, itu mulut kerjanya. Maka wa tukallimuna, yang lapor ke kami, kata Allah, aidihim, tangan-tangannya, tangan yang ngomong. Hari ini pun kita sudah diperlihatkan, jarang mulut yang ngomong, tapi tangan yang ngomong. Jamaah rahimakumullah. Itu secara hakiki dibungkam mulut kita. Biar apa? Biar tidak ngucapin kata-kata kecuali kata-kata yang baik. Dan kadang-kadang kepancing juga. Sudah sabar-sabar, kepancing juga. Ini yang harus dijaga betul. Yang kedua, suruh jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Karena kalau sudah berkerumun, orang itu ngobrol.
Jangankan di rumah, jangankan di pos gambling, jangankan di warung kopi, di masjid. Di masjid. Kalau sudah berkumpul, sudah berkerumun, tidak mengagungkan Allah, kok ngobrol di masjid. Apalagi kalau di tempat-tempat yang lain. Padahal masjid hanya diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan suruh apa? Suruh jaga jarak. Tujuannya apa? Hakikatnya adalah jaga jarak. Orang itu harus apa? Harus menyendiri. Ketika menyendiri tidak ada lagi yang diceritakan, tidak ada lagi yang diobrolkan, tidak ada lagi yang dibicarakan kecuali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahir saja dipahami, jaga jarak. Akhirnya jaraknya jauh-jauh. Sampai-sampai salaman pun rada-rada susah. Saya khawatir ini terjadi apa? Tasqit di dalam ajaran agama. Apa tasqit? Keraguan-keraguan yang muncul, yang sesungguhnya Nabi menganjurkan untuk datang beramai-ramai ke rumah-rumah Allah, beribadah dan taat kepada Allah. Maka sekarang terjadi tasqit, keraguan-raguan. Bahkan sampai hari ini ada orang saking takutnya nggak ke masjid-masjid, nggak ke tukang cukur, ame gondrong rambutnya, takut katanya. Ini berlebihan. Hadirin rahimakumullah. Ini sekedar contoh. Tanggal 17 Agustus kemarin ada salah satu jamaah nggak pernah kemana-mana karena memang anjurannya juga mengurangi aktivitas keluar, di rumah aja, di rumah aja. Waktu tanggal 17 beliau ini merasa demam, meriang. Begitu meriang, akhirnya dia pergi ke klinik berobat. Sampai di klinik berobat, lalu diambil darahnya, lab, ya. Hasil labnya apa? Tifus. Ini sekedar buat contoh saja. Tifus. Akhirnya dikasih obat lah, sesuai dengan hasil diagnosanya. Pulang, diminumlah obat. Tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20. Ternyata panasnya dirasakan, belum juga ada perubahan, masih naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya beliau pergi ke rumah sakit, berangkat ke rumah sakit, dan dia menunjukkan hasil labnya. Ini hasil labnya, tifus. Jadi kata dokter di rumah sakit itu nggak usah pakai rapid test karena sudah ada hasil labnya. Cuman besok di swab tanggal 21. Tanggal 21 di swab positif corona. Ini contoh bahwa tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana, di rumah aja di rumah. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menghantarkan sakit kepada hambanya kalau di rumah? Tentu saja tidak. Karena terkait dengan iradah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehat anugerah dari Allah, sakit ujian dan cobaan dari Allah. Itu yang harus diyakini. Jadi tidak serta-merta kalau kita tinggal di rumah terus tidak kena sakit. Sakitnya mah apa saja, tapi yang pasti yang namanya orang sehat pasti bakal ngalamin sakit. Orang hidup pasti bakal ngalamin, orang hidup pasti bakal ngalamin mati. Dan mati itu bukan satu-satunya sebab kematian corona. Saya tanya, sebelum musim corona ada nggak orang mati? Ada nggak orang mati? Banyak. Ada nggak yang sembuh dari corona? Banyak. 2 minggu yang lalu saya mengunjungi sahabat saya dekat rumahnya, dekat Bani Umar.
Beliau pulang kampung, rombongan sekeluarga ke Jawa. Tapi di Jawa pulang ke Jakarta lagi terindikasi corona. Masuklah rumah sakit primer, 2 minggu di karantina di situ. Sudah mulai pulih, dipindah ke Tandon. Tandon ini kan? Iya. Oh kan? Salah nunjuk. Pindah di Tandon 2 minggu. Kemudian 2 minggu lagi karantina mandiri di rumahnya. Baru saya boleh ke rumahnya. Saya udah ke rumah, sudah komunikasi begitu. Artinya bahwa tidak semuanya kalau orang kena corona mati. Karena mati bukan karena corona, tapi karena habis ajal. Habis ajal. Nah, ajal itu wal mautu ya'ti baghtatan. Yang namanya kematian datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kubur itu merupakan gudangnya amal, buat nyimpen amal. Nyimpennya kapan? Ya sekarang ketika kita dikasih kesempatan hidup. Karena ketika kita sudah tidak lagi ada kesempatan hidup, tidak lagi punya peluang untuk menanam dan mengisi gudang-gudang amal tadi. Nah, ke masjid adalah satu-satunya cara untuk memperbanyak dan mempercepat jumlah isi gudang. Kalau sholat di rumah 1 pahalanya, ke masjid 27. Kalau sholat di rumah tidak ada langkah yang dihitung. Kalau ke masjid ada langkah, berapa langkah? Apalagi saya jauh, Pondok Ranji, 3:30 udah bangun kemari. Langkahnya dihitung. Belum lagi kita duduk di majelis-majelis ilmu. Itu yang membuat kita mempercepat, memperbanyak jumlah isi gudang. Maka besok ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, isi gudang itu insya Allah sudah penuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita di rumah aja, apa istilahnya? WFH gitu ya. Work from home gitu, WFH. Iya, kerja dari rumah. Nah, tapi kalau ibadah jangan dari rumah, rugi besar kita, rugi besar. Yang penting protokol kesehatannya diperhatikan, karena itu sebagai upaya syariat, karena hidup ini butuh syariat. Maka misalnya pakai masker. Kalau saya sekarang ngomong pakai masker susah, jadi kudu dibuka. Kemudian katanya jarak, apa cuci tangan. Nah tadi sudah tuh pakai masker. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala suruh ngerem kita ngomong harus apa, dipilih dan dipilah. Yang kedua suruh jaga jarak. Tadi kalau kita kumpul, ternyata yang diomongin soal kekayaan, soal pangkat dan kedudukan, soal duniawiya dan lain-lain. Kadang-kadang sangat sedikit menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk suruh cuci tangan kita diajarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbut tawwabin, amat mencintai Allah itu kepada hamba-hambanya yang tobat. Nah, di antara simbol bahwa kita ini tobat, mendekat kepada Allah, sujud diperbanyak, ruku diperbanyak, takbir, tahmid, istighfar diperbanyak. Itu sebagai upaya wujud bentuk cerminan seorang at-taib, orang yang bertobat. Kalau tawab, orang yang banyak bertobat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, at-taib kaman la dzambalah. At-taib, orang yang tobat itu kaman seperti orang la dzambalah, tidak ada dosa. Kalau diampuni oleh Allah bersih, kalau dimaafkan oleh Allah hilang semuanya segala kesalahan-kesalahannya. Maka mudah-mudahan langkah-langkah kita semua dari rumah
mudah-mudahan menjadi penghapus dosa dan kehilapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum hijrah yang hakiki, ini kita masih hijrah majazi. Sebelum hijrah yang hakiki, mana hijrah yang hakiki? Itu dihijrahkan oleh Allah dari alam dunia pindah ke alam akhirat. Itu hijrah yang sesungguhnya, pindah yang sesungguhnya, dan itu pasti hijrah yang hakiki. Suatu saat kita semuanya bakal hijrah dari tempat yang kita sekarang tinggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana yang namanya pulang kita pengennya senang. Di mana-mana yang namanya pulang pengennya kita bahagia. Jangan kita lagi main senang-senang, tapi pas sampai pulang orang senang. Ini namanya malapetaka. Jangan kita lagi main, ya. Ternyata begitu pulang di rumah kita tidak bahagia. Ini suatu kerugian yang sangat besar. Kalau di tempat main kita senang, tentu di rumah harusnya lebih senang. Kalau di tempat main kita bisa bahagia, di rumah harusnya kita lebih berbahagia. Kenapa? Karena di tempat main itu kita adanya hanya sesaat. Di tempat main, di tempat rekreasi itu sebentar. Misalnya kita kayak pergi ke mana, ke pasar minggu, tempat rekreasi, sebentar. Paling lama juga seharian doang, paling lama. Gak bakal berhari-hari di situ. Kita pergi ke Ancol, kita pergi ke Monas, paling hanya beberapa jam. Untuk apa? Menyenangkan hati. Kalau di tempat sana yang beberapa jam saja kita bisa senang, seyogianya harus kita pikirkan di rumah yang setiap hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita di rumah, harusnya di rumah itu lebih menyenangkan. Begitu juga ketika kita di alam dunia, kita ini sedang rekreasi, sedang singgah, sedang mampir, sedang menikmati keindahan-keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedang menikmati segala macam nikmat dan fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwa di sini adalah sesaat, di sini adalah sebentar. Bukti sebentar bagaimana? Nggak usah pakai lama-lama, nggak usah nungguin kita pindah ke sono. Kita duduk aja di rumah. Kita beli pisang ke pasar, 2 sisir. Ada bahasanya tuh pisang. Kalau 1 minggu masih cakep, 2 minggu sudah mulai layu, 3 minggu, sebulan busuk. Itu ada masanya. Kita beli sate di tukang sate, beli 10 tusuk, kita liatin 2-3 jam, rasanya sudah kagak enak. Seminggu sudah nggak bisa dinikmati. Itu tandanya bahwa di dunia ini hanya sesaat. Tapi bisa dinikmati, bisa, karena memang fasilitas dari Allah. Silakan kata Allah, nikmatin, kulu washrabu wala tusrifu. Silakan kalian makan, silakan kalian minum. Tapi kata Allah, wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada hamba-hambanya yang berlebih-lebihan. Kadang seolah-olah bahwa kita ini akan hidup abadi. Prinsip untuk mencari rezeki itu boleh. Prinsip untuk mencari rezeki. Tetapi harus disadari pula bahwa kehidupan yang hakiki juga itu harus kita pikirkan. Kalau mencari rezeki yang untuk hidup sesaat saja kita serius dan sungguh-sungguh, terlebih memperjuangkan kehidupan akhirat yang abadi, itu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Para jamaah rahimahullah, jadi oleh karena itu ya, dan kematian itu untuk menyempurnakan nikmat ya. Kalau di dunia ini nggak sempurna nikmatnya, tadi tuh pisang busuk, sate basi, begitu ya.
Pisang busuk, buah-buah yang lain juga sama busuk. Makanan yang lain juga basi. Tapi kalau di surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang memperolehnya tidak ada makanan busuk, juga tidak ada makanan basi, tidak ada makanan yang berjenjang dan berwaktu. Semuanya khalidina fiha abada. Langgeng selama-lamanya. Orang yang tinggal di surganya Allah langgeng, makanannya, fasilitasnya, segala kenikmatan beraneka ragam itu juga langgeng. Tidak berarti penduduknya langgeng tapi makanannya nggak langgeng, ya nggak mungkin. Karena apa? Karena yang namanya kenikmatan akhirat itu tidak ada yang bermasalah. Semuanya abadi, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita, membimbing kita dan melindungi kita sehingga kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, 2 minggu yang lalu saya takziah di rumahnya Kiai Haji Saidi, Ketua MUI di Pamulang. Ini sekedar sebagai bahan renungan ya. Yang meninggal itu menantunya. Menantunya itu usianya 56 tahun. Sedangkan Pak Kiai Saidi usianya 76 tahun. Banyakan mana? Banyakan menantunya, kebanyakan mertuanya umurnya. Banyakan mertuanya. Kebetulan malam itu menantunya nginep di rumahnya Kiai Saidi. Itu malaikat nggak salah ngambil, nggak salah ngambil. Kira-kira kalau kira-kira nih mah, ya kira-kira pantesan yang mudaan apa pantesan yang tuaan kalau mati? Kata yang muda, kata yang tua, yang muda. Yang muda aja dah katanya, yang muda mah lagunya kagak beres gitu. Kalau bicara kematian tidak seperti itu, karena semuanya ada masanya, ada ajalnya. Orang tua orang muda mati pantas nggak? Pantas. Banyak yang muda-muda pada mati. Bahkan lagi awal-awal COVID-19, dokter usia 34 tahun. Dokter umur 34 tahun. Mati, pantas gak? Pantas. Kalau yang tua mati lebih pantas. Orang lagi mati pantas, perempuan pantas juga. Yang ubanan pantas, yang belum ubanan juga pantas. Orang tua mati pantas, bocah kecil mati juga pantas. Jadi semuanya sesuai dengan ajalnya. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, pasti kalian bakal direnggut, bakal dijemput, bakal dialami oleh yang namanya kematian. Maksud saya bahwa hijrah ini difahami sebagai upaya hijrah batiniah, bukan lagi hijrah fisik. Supaya apa? Supaya kita ini bisa memahami dan mengerti betul hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Jangan sampai sepanjang ini dan selama ini kita yang pahami adalah kehidupan secara zahiriyahnya saja. Kehidupan yang dipahami secara zahiriyah ya seperti ini. Makan, minum, tidur, selesai. Makan, minum, tidur, selesai. Tidak disadari bahwa setelah itu ada yang namanya kehidupan. Makanya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-mauta kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum supaya diuji kalian semuanya, ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amala yang lebih bagus prestasi amalnya, yang lebih punya kualitas pengabdiannya. Jadi kita berlomba
Nah, Bapak-bapak sekalian, Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya memberikan penjelasan penafsiran mengenai alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa kalimat atau lafaz al-mauta didahulukan ketimbang al-hayat? Kata-kata kematian didahulukan ketimbang kehidupan. Apa makna yang sesungguhnya? Di antaranya supaya manusia lebih banyak memikirkan dan merenungkan tentang kematian. Karena kematian sesuatu yang pasti. Karena dengan sebab kematian manusia bisa bahagia dan juga bisa selamat. Kalau kita kerja, ngomong-ngomong nih, kalau kita jadi karyawan, kalau kita jadi pegawai, kalau kita jadi tukang, kita nih kerja nih. Kira-kira gajinya pengen cepet apa pengen ditunda? Pengen cepet ya. Kalau kita kerja, gajinya pengen cepet. Gaji sholat, gaji puasa, gaji baca Quran, gaji taklid begini, itu baru bisa didapat sesudah mati. Kalau masih hidup belum. Nah, kira-kira pengen cepat atau pengen enggak? Jangan nunjuk sama temen lah. Umumnya kalau ditawarin mati kan entar-entaran aja kan gitu. Padahal gaji ibadah itu setelah mati. Nikmatnya hasil ibadah setelah kita meninggal. Dan mudah-mudahan kalau kita panjang umur, mudah-mudahan umur kita berkah, umur kita bisa digunakan untuk ibadah. Kalaupun kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yatanajjal min darajati Allahumma a'inna ridrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Sattar ya Syakur ya Jabbar ya Qahar ya Ghaffar ya Latif ya Khabir ya Sami' ya Basir ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami jalan kemudahan ya Allah. Walaupun kau uji kami dengan berbagai macam kesulitan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kepada kami keselamatan ya Allah. Walaupun kau uji kami dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, hamba yang lulus, yang bisa melalui dan melewati ujian serta cobaan itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, begitu lama peristiwa yang sangat menakutkan bagi umat manusia, khususnya kami di Indonesia ya Allah. Karena setiap hari jatuh korban ya Allah karena sebab COVID-19. Kami yakin ya Allah, apapun bentuknya virus itu adalah bagian ciptaan dan makhluk-Mu ya Allah, yang senantiasa setiap saat tunduk dan patuh kepada-Mu ya Allah, yang senantiasa bisa engkang dan pergi dari negeri kami ya Allah bila Kau perintahkan. Dulu Kau perintahkan api agar menjadi dingin dan sejuk sehingga tidak membakar tubuh Ibrahim ya Allah.
Dulu Engkau perintahkan ikan ya Allah untuk menyelamatkan Nabi Yunus ya Allah. Dan kami yakin bahwa mudah sekali bagimu untuk perintahkan corona agar jauh dari negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya bahwa doa kami tidak bagus dan tidak cakap seperti bagus dan cakapnya doa-doa orang soleh dulu ya Allah, sehingga menghambat untuk dikabulkan doa dan permohonan kami ya Allah. Namun kami mempunyai keyakinan sepenuh jiwa ya Allah bahwa Engkau Maha Pengasih, bahwa Engkau Maha Penyayang, bahwa Engkau Maha Pemurah ya Allah. Walaupun kami tidak pandai untuk berdoa, tapi Engkau memahami segala kebutuhan dan hajat kami ya Allah. Walaupun kata dan doa kami tidak bagus ya Allah, tapi Engkau paham terhadap hati dan lubuk hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi negeri dan bangsa kami dari berbagai macam mara bahaya ya Allah, yang kini sedang mewabah. Mohon kiranya Engkau angkat dan ambil kembali di tempat semula ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya orang-orang terdekat kami sedang sakit, mohon kiranya Engkau anugerahkan kesembuhan dan kesehatan kembali, sehingga dapat berkumpul beribadah, sujud, ruku, tasbih, tahmid kepadamu di rumah-rumah ibadahmu ya Allah. Seandainya ada di antaranya yang wafat, mohon kiranya Engkau berikan pahala syahid yang sebesar-besarnya, sesuai dengan pengorbanan perasaan, sesuai dengan pengorbanan di lingkungan keluarganya. Kadang-kadang dikucilkan oleh lingkungannya ya Allah, karena gara-gara diisukan COVID ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ajarkan kepada bangsa ini agar lebih menghormati dan mencintai sahabatnya ya Allah. Ajarkan kepada bangsa ini agar lebih memuliakan dan merindukan sahabat dan temannya. Karena sesungguhnya teman sejati adalah orang-orang yang senantiasa mencintai sahabatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa dan harapan kami, karena kami tidak pernah minta kepada siapapun kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Tidak pernah kami menyandarkan nasib kepada siapapun ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah. Tidak pernah kami meminta kepada siapapun kecuali kepada-Mu ya Allah. Karena kami yakin bukan hanya sebatas Engkau Maha mendengar, bukan hanya sebatas Engkau Maha melihat, bukan hanya sebatas Engkau Maha kuasa, tetapi kami yakin Engkau Maha penyayang kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.